warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dara Malida dengan NIM 242011426. Saya mahasiswa Nurse Setikes Surya Global Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga diri rendah untuk memenuhi tugas stase keperawatan jiwa. Baiklah, langsung saja kita mulai ya. Mungkin banyak teman-teman yang bertanya, apa sih itu harga diri rendah? Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian dari harga diri rendah itu sendiri. Jadi harga diri rendah adalah tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat evaluasi negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri. Di sini menurut Keliat tahun 2006. Adapun pengertian dari harga diri rendah itu sendiri menurut Stewart and Sanden tahun 2006, di mana harga diri rendah dapat terjadi secara situasional atau trauma atau kronis atau kritik diri yang telah berlangsung lama dan dapat diekspresikan secara langsung atau tidak langsung. Di sini ada konsep terjadinya harga diri rendah itu sendiri. Yang pertama, seseorang itu tidak mampu mengenal dirinya sendiri. Dari hal tersebut akan muncul kesalahan dalam menilai diri sendiri. Dari kesalahan tersebut, seseorang akan tidak puas dengan kondisi diri dan tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri. Sehingganya dari hal tersebut maka akan menyebabkan terjadinya ketidakpercayaan diri pada seseorang tersebut, yang kemudian akan merasa seseorang tersebut memiliki harga diri rendah. Kemudian di sini ada etiologi dari harga diri rendah itu sendiri, di mana dibagi menjadi dua, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu perkembangan individu, kemudian yang kedua itu ideal diri. Untuk perkembangan individu itu sendiri meliputi yang pertama itu adanya penolakan dari orang tua, sehingganya anak tersebut itu merasa bahwa dirinya itu tidak dicintai oleh kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua itu kurangnya pujian dan kurangnya pengakuan dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga itu sikap orang tua yang terlalu overprotective terhadap anaknya. Kemudian yang terakhir itu anak menjadi frustasi, putus asa sehingga tidak berguna dan merasa harga dirinya rendah. Kemudian yang kedua untuk ideal diri, di mana individu selalu dituntut untuk selalu berhasil, kemudian tidak mempunyai hak untuk gagal dan berbuat salah. Dan terakhir itu anak dapat menghakimi dirinya sendiri dan hilangnya rasa percaya terhadap dirinya sendiri. Kemudian untuk faktor presipitasi itu sendiri, yang pertama itu ada gangguan fisik dan mental yang merupakan salah satu anggota keluarga sehingga keluarga merasa malu dan rendah diri. Kemudian yang kedua itu pengalaman traumatik yang berulang-ulang secara terus-menerus seperti penganiayaan seksual dan psikologis atau menyiksa kejadian yang mengancam kehidupan. Kemudian ada tanda dan gejala dari harga diri rendah. Di antaranya yaitu mengkritik diri sendiri dan orang lain, kemudian penurunan produktivitas, kemudian yang ketiga destruktif yang diarahkan pada orang lain, kemudian gangguan dalam berhubungan, kemudian rasa diri penting yang berlebihan, kemudian perasaan tidak mampu dan merasa bersalah, kemudian mudah tersinggung atau marah yang sangat berlebihan, kemudian perasaan negatif mengenai tubuhnya sendiri, kemudian ketegangan peran yang dirasakan, selanjutnya pandangan hidup yang pesimis dan bertentangan. Di sini ada faktor biologis yang mempengaruhi struktur otak yang mungkin mengalami gangguan pada kasus harga diri rendah. Yang pertama itu adalah sistem limbik, di mana sistem limbik yaitu pusat emosi. Dilihat dari emosi pada klien dengan harga diri rendah yang kadang berubah-ubah seperti sedih dan terus merasa tidak berguna atau gagal secara terus-menerus. Kemudian yang kedua itu hipotalamus, di mana hipotalamus ini juga mengatur mood dan motivasi pada pasien dengan harga diri rendah. Kemudian yang ketiga itu adalah talamus. Nah, di mana talamus merupakan sistem pintu gerbang atau menyaring fungsi untuk mengatur arus informasi seperti sensori yang berhubungan dengan perasaan untuk mencegah berlebihnya di korteks. Kemudian yang terakhir yaitu amigdala yang berfungsi untuk mengatur emosi itu sendiri. Di sini ada rentang konsep diri itu sendiri. Yang pertama itu aktualisasi diri.
di mana aktualisasi diri ini merupakan pernyataan diri tentang konsep diri yang positif dengan latar belakang pengalaman nyata yang sukses dan diterima. Kemudian yang kedua itu adalah konsep diri. Jadi konsep diri ini merupakan individu itu mempunyai pengalaman yang positif dalam beraktualisasi dengan diri. Kemudian yang ketiga itu ada harga diri. Jadi harga diri ini termasuk dalam harga diri rendah, di mana transisi antara respon konsep diri adaptif dengan konsep diri maladaptif. Kemudian keracunan identitas, di mana keracunan identitas ini merupakan suatu kegagalan dari individu itu sendiri untuk mengintegrasikan aspek-aspek identitas pada dirinya sendiri seperti psikososial, kepribadian. Kemudian yang terakhir itu depersonalisasi, di mana depersonalisasi ini merupakan perasaan yang tidak realistik dan asing terhadap diri sendiri yang berhubungan dengan kecemasan, kepanikan. Kemudian di sini ada pohon masalah harga diri rendah itu sendiri. Yang pertama itu adalah coping individu tidak efektif. Dari hal tersebut, maka akan menyebabkan terjadinya gangguan konsep diri atau harga diri rendah, sehingganya seseorang pada akhirnya akan mengalami isolasi sosial atau menarik diri. Di sini ada strategi pelaksanaan pasien dengan harga diri rendah. Yang pertama itu SP1 untuk pasien, di mana terdiri dari 6 komponen. Nah, kemudian SP1 untuk keluarga itu sendiri, di mana keluarga tersebut belajar untuk bagaimana merawat pasien itu sendiri. Kemudian SP2 untuk pasien, nah di mana SP2 ini mengulang kembali harian yang terjadi di SP1. Kemudian SP2 keluarga ini sama juga, yaitu bagaimana cara mempraktekkan dalam merawat pasien itu sendiri. Dan SP yang ketiga itu untuk keluarga itu sendiri, yang pertama itu dimana membuat keluarga membuat jadwal aktivitas serta menjelaskan follow up pasien setelah pulang